Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini sudah weekend ya, nggak kerasa ya guys. Kadang kita ngejalanin hari dari Senin, kemudian sekarang udah ke weekend lagi dan somehow kita cuma istirahat beberapa hari dan Senin kita udah aktivitas lagi. Tapi tetap semangat, tetap jaga kesehatan yang utama, terutama dalam kondisi saat ini ya. Kita mau masuk ke subjek di program studi akuntansi, ada yang namanya mata kuliah tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan ini memang ada dan tiada, barangnya ada tapi implementasinya sulit, seperti itu nyatanya ya. Nah, jadi memang saya sangat setuju sekali bahwa penerapan ataupun pemahaman ilmu tata kelola perusahaan ini ada baiknya memang sudah dimulai dari bangku mahasiswa, di mana mahasiswa sebetulnya nanti akan masuk ke dalam korporasi, lingkungan korporasi, ataupun mahasiswa tersebut nanti akan menjadi seorang entrepreneur, di mana dia pun tidak terlepas dari komponen-komponen tata kelola perusahaan yang baik. So, konten kali ini kita mau ngomongin overview terkait tata kelola perusahaan, apa itu definisinya, apa itu komponen dari definisinya, dan beberapa motivasi ya, karena kita pada saat implementasi sesuatu memang kita harus tahu motivasinya supaya kita semakin bisa memahami dan semakin bisa untuk konsisten terus menjalankannya. Maka kita perlu tahu motivasinya, dan ada beberapa prinsip terkait tata kelola perusahaan yang memang harus diimplementasikan. Kenapa saya bilang ini harus diimplementasikan? Karena gini teman-teman, beberapa case yang sekarang sudah menjadi ranah publik seperti dana pensiun, asuransi yang cukup menghebohkan itu ya, itu salah satu bentuk implementasi dari gagalnya ilmu tata kelola perusahaan. Nah, sehingga sebetulnya ilmu ini sudah ada lama, tapi memang sampai sekarang memang kembali lagi ilmu tata kelola ini berkaitan erat dengan behavior ataupun attitude dari seseorang. Nah, memang di sini memang dibutuhkan artinya suatu pemahaman bahwa ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah keilmuan yang hafal di luar kepala, tapi lebih kepada bagaimana mengimplementasikan, karena kembali lagi perusahaan itu adalah pemiliknya tidak hanya pemegang saham, tapi juga ada beberapa pihak di luar pemegang saham sebagai atau yang kita sebut dengan stakeholder. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita kali ini. So, teman-teman terus pengen tahu kontennya, stay terus di channel Independent Training dan jangan lupa subscribe. Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita mau melanjutkan sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita mau bahas tata kelola perusahaan dan sedikit tentang sejarah dari tata kelola perusahaan, serta pengantar dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa corporate governance itu merupakan hubungan sistem yang terdiri dari struktur dan proses. Jadi perhatikan, ada struktur, ada layer, karena organisasi itu dipastikan memiliki struktur ataupun layer of unit ya. Dan proses, artinya apa proses? Bahwa ada siklus, ada, kita menyebutnya mungkin menjadi bisnis proses yang harus dilewati dari unit satu dengan unit yang lainnya, dan harus terjadi sinergitas dari unit-unit ini. Nah, sinergitas ini artinya adalah memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang saling melengkapi tanpa adanya konflik kepentingan. Nah, kita berikan contohnya di sini, hubungan antara pemilik saham, manajemen, dan stakeholder yang terdiri dari hubungan penyedia modal, stakeholder dan manajemen untuk menerima tingkat pengembalian dan laba atas investasi yang mereka tanamkan. Nah, dari paragraf ini kita bisa sedikit simpulkan bahwa ada kepentingan manajemen, stakeholder, serta pengembalian terhadap pemegang saham. Pengembalian apa? Pengembalian berupa dividen terhadap shareholders. Nah, ini yang menjadi harus dijaga hubungan baik ini antara pemilik saham, manajemen, dan stakeholder ya. Atau kalau kita mau sebutnya supaya bahasanya sama, ada shareholder, ada stakeholder, dan ada manajemen ya. Ketiga pihak ini memiliki kepentingan masing-masing ya. Ketiga pihak ini memiliki kepentingan masing-masing, sehingga dibutuhkan suatu seni untuk bisa mengharmonisasikan ketiga kepentingan ini ya. Perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan, di mana secara umum merupakan masalah prinsipal dan agent ya. Jadi
perlu kita ketahui bahwa shareholder dan BOD, ya, pemilik saham, pemilik perusahaan dan BOD itu memiliki konflik kepentingan yang berbeda. Kita tahu bahwa yang memiliki modal adalah shareholders, tapi dia hampir tidak melakukan kegiatan day-to-day operation. Ada keputusan operasional yang memang menjadi ranahnya board of director. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda memiliki modal, tapi Anda serahkan uang Anda kepada BOD untuk dikelola, ya. Nah, sementara BOD-nya berkantor tiap hari. Day-to-day operation, keputusan operasional ada di BOD. Tapi Anda, pemilik modal, tidak bisa masuk ke dalam keputusan operasional. Karena memang strukturnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi jangan lupa perhatikan undang-undang PT kita bahwa kita memang memisahkan tugas antara pemilik modal dan BOD sebagai pengelola modal Anda. Nah, ini pasti akan menimbulkan konflik kepentingan. Karena apa? Kita pindah ke berikutnya. BOD yang berkantor tiap hari, mereka memiliki konten informasi yang jauh lebih tinggi daripada Anda sebagai pemilik modal. Ya, karena artinya yang memahami kegiatan dan operasional sehari-hari adalah di BOD. Oke, kita lanjutkan pengertian berikutnya. Pengertian GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, ya, pengurus perusahaan, agent tadi, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Ya, jadi ini menjadi lebih luas lagi konteksnya karena kita sekarang melibatkan adanya kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern lainnya, serta pemegang kepentingan eksternal lainnya. Ya, kita ada pihak-pihak seperti kantor pajak, kita ada pihak seperti pasar bursa, itu adalah pihak eksternal lainnya yang memiliki kepentingan terhadap organisasi kita. Nah, hubungan ini menjadi kompleks, menjadi rumit, menjadi meluas karena kembali lagi perusahaan sebagai organisasi dia tidak bisa berdiri sendiri dan dia tidak bisa mengunggulkan atau mengutamakan kepentingan salah satu pihak jauh lebih penting daripada pihak lainnya. Misalkan kita tidak bisa bilang bahwa shareholders itu menjadi jauh lebih penting daripada pihak lainnya. Kita juga tidak mau konflik dengan tax authority, maka kita juga bilang bahwa kepentingan dengan pihak pajak juga menjadi concern BOD ya. Jadi kalau bisa memang harmonisasi ini diperlukan agar tercipta shareholder dan stakeholder yang saling supporting, tidak saling diunggulkan ya. Nah, itu adalah pengertian good corporate governance yang kompleksnya jauh lebih luas ya. Nah, kita masuk lagi ke nilai tambah GCG ya. Nah, GCG juga memberikan nilai tambah di sini. Dia bilang menciptakan nilai tambah bagi semua pihak. Secara teoritis, pelaksanaan GCG dapat meningkatkan value of the firm, nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Bagaimana bisa? Karena begini teman-teman, dengan GCG nanti kita lihat sedikit prinsipnya. Salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah wewenang dan tanggung jawab yang jelas ya. Anda memberikan tugas jelas kepada siapa dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya serta kontrolnya ya. Disitulah letak dari meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan semakin baik, maka nilai perusahaan semakin baik. Salah satunya kita mengukur nilai perusahaan dengan misalkan dengan harga saham. Ya, kita mau bilang bahwa perusahaan yang baik maka memiliki nilai saham di pasar bursa yang lebih baik lagi ya. Nah, ini bentuk dari nilai tambah corporate governance. Kita lanjutkan lagi, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya good corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor. Investor menjadi semakin lebih percaya terhadap jalannya perusahaan, dia bisa running well karena apa? Ternyata setiap langkahnya, setiap keputusannya itu selalu diikuti dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ya. So, dari sini ataupun sampai sini kita meyakini bahwa GCG itu memberikan nilai tambah apabila diimplementasikan dengan baik. Nah, kita lihat lagi beberapa manfaat penerapan corporate governance ya. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik,
meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Kita mau bilang ternyata sekarang pelayanan terhadap kreditor jauh lebih baik. Pelayanan terhadap karyawan ya menjadi lebih baik lagi. Kita meningkatkan kompetensi mereka, kita memberikan pelatihan mereka, kita aware tidak hanya menuntut mereka untuk bekerja, tapi juga lebih kepada peningkatan kompetensi seorang karyawan ya. Bagaimana kita sekarang lebih aware terhadap tax authority, bagaimana kalau misalkan kita perusahaan perbankan, perusahaan keuangan, kita lebih aware lagi, kita lebih komplain lagi terhadap peraturan OJK. Jadi stakeholders ya, yang harus kita put priority juga ya. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah. Mengapa dengan penerapan GCG yang lebih baik, cost of finance ini bisa lebih rendah, lebih murah? Karena pada saat terciptanya investor trusty tadi, perusahaan saya menerapkan GCG, investor percaya, maka risiko menjadi kecil. Risiko menjadi kecil, maka pengenaan bunga juga bisa lebih kecil. Ya, itu yang menjelaskan pemahaman diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah, sehingga lebih meningkatkan corporate value. Cost of financing lebih murah, ya, lebih kecil, maka value dari perusahaan menjadi lebih meningkat lagi karena risiko tadi kecil, ya. Kita bisa bandingkan dengan perusahaan yang risiko defaultnya besar, ya, maka itu corporate value juga akan lebih kecil, ya. Yang ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, ya. Yang keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan dividen. Itu sudah kita bahas di atas, ya. Nah, latar belakang perlu kita ketahui bahwa GCG ini erat kaitannya dengan teori keagenan. Ada prinsipal, ada agent, ada prinsipal as a shareholders, ada agent as a running the company day-to-day operation, ya. Nah, akibat agent berkantor tiap hari, akibat agent memahami kondisi operasional day-to-day, dia memiliki informasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pemegang saham. Umumnya, yang saya tahu pemegang saham ataupun BOC mungkin ke kantor sehari, mohon maaf, sebulan mungkin 2-3 kali. Tapi BOD ini setiap hari, ya. Nah, sehingga tercipta apa yang namanya asimetrik informasi. Ketimpangan informasi antara pelaksana perusahaan, agent, dan pemegang perusahaan, pemilik perusahaan, ya. Tercipta asimetrik informasi. Akibat BOD memiliki informasi yang lebih tinggi, dimungkinkan menurut penelitian timbul self-serving behavior, perilaku untuk memenuhi ekspektasi ataupun kepuasan dari dirinya sendiri, ya. Misalkan sekarang pengadaan barang itu sekarang misalkan ada di ranahnya BOD, ya. BOC tidak lagi bisa mengontrol implementasi dari proses pengadaan karena itu menjadi ranahnya BOD, ya. Nah, itu yang menyebabkan teori keagenan. Berikutnya kita masuk ke dalam prinsip, ada sedikit, ada tarif, jangan lupa, transparency, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Ini adalah 5 prinsip dasar dari tata kelola perusahaan yang baik yang sebaiknya kita bisa implementasikan ke dalam layer, ke dalam pengambilan keputusan operasional maupun strategis, ya. Nah, bicara tonggak penting tata kelola perusahaan Indonesia, maka ini dimulai biasa setelah terjadi krisis yang rata-rata kita mulai setelah krisis Asia untuk Indonesia ini, ya. Nah, krisis Asia ini menjadi momentum penting yang mendorong urgensi reformasi tata kelola perusahaan di Asia dan juga khususnya di Indonesia. Nah, ini kurang lebih pembahasan terkait dengan sejarah maupun prinsip dan definisi tata kelola perusahaan yang baik untuk diimplementasikan di dalam konteks Indonesia. Nah, jadi teman-teman, lebih lanjut lagi konten berikutnya kita akan membahas secara detail prinsip tadi, baru tarif tadi baru briefly, ya. Nah, next konten kita akan bahas tarif itu secara detail supaya teman-teman bisa memiliki pemahaman dan bagaimana mengimplementasikannya di dalam perusahaan, ya. Oke, guys, jadi itu konten kita kali ini. So, jangan lupa untuk subscribe di channel Independent Training. Please juga kamu untuk komen dan juga untuk like. Stay terus di channel Independent Training.